Ya, baik, salam IPK Indonesia ya. Saya kembali lagi ini untuk menjelaskan terkait dengan, template artikel untuk, penulisan pengarang psikolog klinis dalam layanan COVID-19 ya. Jadi saya akan menjelaskan kalau yang di video sebelumnya, terkait dengan informasi secara umum, kemudian tenggat waktu ya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan seperti apa template-nya untuk yang di untuk yang dituangkan ke dalam ide-ide Bapak Ibu semua, seperti itu ya. Nah, template ini juga sudah saya berikan kalau untuk yang sudah bergabung di grup WA peserta ya. Jadi Bapak Ibu tinggal menggunakan template ini, kemudian langsung, menyesuaikan dengan, font-nya, kemudian juga dengan, ukuran huruf maupun juga dengan spasi ya. Jadi nanti harapannya editor tidak lagi perlu untuk, mengedit hal teknis seperti ini. Jadi seperti ini, kemudian nanti ada nama penulis ya, kemudian ada asal instansinya. Untuk judul, dibuat dengan kalimat yang lugas dan semenarik mungkin ya. Contoh misalkan, cemas menghadapi pandemi, mungkinkah seperti itu ya? Itu juga boleh ya yang sifatnya retoris seperti itu. Dan tidak lebih dari 10 kata, jadi jangan bukan seperti judul skripsi ataupun juga tesis ya. Hindari penggunaan kata-kata yang ada hubungan, pengaruh, perbedaan, apalagi ada yang sifatnya untuk empirical research seperti itu ya. Jadi simple aja kira-kira judulnya seperti artikel populer. Kemudian jangan lupa untuk sertakan nama Anda, instansi asal dan juga alamat surel maupun nomor ponsel yang bisa dihubungi. Nah, di awal nanti Bapak Ibu bisa bisa memasukkan bagian pengantar ya, yang isinya adalah pengantar kasus berupa pendahuluan singkat ya, prolog seperti itu. Tidak perlu panjang-panjang, kalau totalnya ada 10 halaman, ya mungkin sekitar 2 halaman sajalah, kurang lebih seperti itu. Dan ini opsional, artinya bagian pengantar itu secara eksplisit tertera ya di artikel, tapi juga kalau nggak harus dituliskan ada pengantar juga itu nggak masalah. Yang penting jelas bahwa di bagian awal itu adalah ada kasus yang akan diceritakan seperti itu. Baik yang sifatnya penanganan individual atau mungkin dari sisi makro ya. Nah, kemudian baru masuk ke bagian inti di situ ya. Bagian inti itu nanti bisa berisi terkait dengan analisis terhadap kasus tersebut ya. Artinya nih misalkan, oh saya menggunakan pendekatan stabilisasi emosi atau saya menggunakan konseling dengan perspektif behavioristik misalkan. Nah, Bapak Ibu bisa untuk memberikan argumen penguat dengan menggunakan referensi dari jurnal ataupun juga dari buku teks ya. Artinya, kenapa sih saya menggunakan psychological first aid atau mungkin DPA kepada si pasien? Apa alasannya? Nah, tentu kita perlu memberikan argumentasi ilmiah supaya ada evidence base yang menguatkan tindakan tersebut seperti itu ya, karena bagaimanapun itu merupakan pelayanan dalam setting kesehatan. Nah, supaya lebih aplikatif, Bapak Ibu bisa untuk memberikan tips atau edukasi sederhana yang dapat dipraktikkan oleh para pembaca. Baru masuk nanti ke penutup. Jadi seperti itu saja simpel. Nah, nanti baru ada sedikit biodata dari penulis. Saya berikan contoh nih punya saya ya. Jadi mungkin Bapak Ibu kerja di mana, spesifikasi dari keilmuannya apa ya, kemudian pernah publikasi apa, itu yang bisa dibuat juga di sana. Baru masuk daftar pustaka seperti itu ya dengan menggunakan format dari APA ya yang di edisi 7 yang terbaru. Saya sudah berikan link di sini. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk bisa mengaitkan antara apa namanya konsep atau teori dengan artikel yang kita tulis. Saya akan berikan contoh dari tulisan yang pernah saya hasilkan ya terkait dengan artikel psikologi ilmiah populer. Jadi saya menulis tentang layanan klinis dengan mengembangkan konsep komunitas ya, sehingga pemberdayaannya itu tidak hanya oleh psikolog klinis saja, tapi juga bisa melibatkan masyarakat. Nah, saya akan berikan contoh di sini Bapak Ibu, eh, apa namanya terkait dengan proses mengaitkan antara teori dan pengalaman masing-masing seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu bisa memulai dari sebuah kasus ya, seperti kasus pengalaman yang dialami ketika di lapangan seperti apa begitu, itu diperbolehkan sekali. Kemudian nanti bisa dikaitkan dengan informasi-informasi misalkan dari media massa ya. Nah, dalam hal ini saya ambil contoh nih, saya mengutip atau mencuplik informasi dari Riskesdas, dari WHO ya,
saya juga ada memasukkan informasi dari media daring ya terkait dengan kasus bunuh diri nih di sini. Itu boleh nggak? Boleh banget gitu. Nah, saya juga mencuplik terkait dengan tema Hari Kesehatan Mental Dunia tahun 2018. Ini kan juga sudah merupakan referensi nih. Kayak gini boleh nggak? Boleh gitu. Nah, di awal ini saya menyampaikan secara umum nih, dari pengalaman saya ketika mengambil mata kuliah, oh ternyata di psikologi itu meskipun mahasiswanya itu belajar psikologi, tapi juga banyak yang belum ngeh dengan psikolog gitu. Atau bahkan mungkin belum pernah konseling langsung, dan mereka juga ternyata punya problem psikologis yang juga berat, alias rawat jalan kayak gitu ya. Nah, ini yang disampaikan, kemudian kita bisa mengaitkan dengan beberapa situasi seperti itu. Nah, kemudian ketika saya mengangkat tentang isu depresi, isu tentang data kesehatan mental, saya mengutip dari Riskesdasnya Kemenkes. Itu referensi nggak? Referensi dong, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa melakukan hal yang sama. Referensi ini bisa diperoleh secara luring ya, mungkin nyari di buku teks boleh ya, di koran, atau mungkin dari secara online, secara daring, dari Google Scholar misalkan, itu diperbolehkan banget, nggak masalah ya. Nah, termasuk ketika saya membahas tentang misalkan gangguan mental emosional ya, misalkan schizophrenia. Ya, tentu saya harus mengutip definisi, saya mengutip pengertiannya dari referensi atau mungkin buku ya. Nah, itu dituliskan di sini seperti itu. Termasuk misalkan contoh nih terkait dengan penggolongan, saya merujuk pada PPDGJ ataupun DSM ya. Termasuk dari riset sebelumnya yang memang mendukung argumentasi kita, saya tuliskan nih. Oh, contoh terkait dengan misalkan stigma negatif ya, terkait dengan masalah kejiwaan. Saya mengutip dari riset terdahulu yang dilakukan oleh A, B, C, D yang menunjukkan atau menguatkan bahwa memang argumentasi saya itu memang dibutuhkan atau memang penting seperti itu. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, contoh nih misalkan saya ingin meneruskan pengalaman saya dengan pelayanan daring pada pasien COVID. Bapak Ibu bisa cari referensi yang memang menguatkan pentingnya urgensi konseling daring seperti itu. Apalagi di masa pandemi seperti ini, begitu kan, di mana konseling tatap muka itu menjadi sesuatu yang mewah, tentu juga dengan beberapa pertimbangan risiko ya, sehingga konseling daring itu bisa menjadi alternatif atau bahkan juga menjadi sesuatu yang setara dengan konseling tatap muka begitu. Dan jadi Bapak Ibu juga jangan berkecil hati nih. Oh, kalau saya konselingnya daring pada pasien COVID berarti itu nggak layak saya tuliskan dong. Enggak, Bapak Ibu, itu layak banget dan itu sesuatu yang bagus sekali. Karena tren kita ke depan dengan pandemi ini bukan sesuatu yang setahun 2 tahun selesai. Vaksin ada pun itu belum tentu itu bisa kelar ya. Kalau kita melihat sejarah pandemi tahun misalkan 1918 ya, ada flu Spanyol, itu kurang lebih bisa sampai 3, 4, bahkan 5 tahun begitu. Nah, maka dengan adanya pengalaman praktik tadi secara daring, dan Bapak Ibu menuliskan ya, meskipun nih saya cuma pernah satu pasien, nggak masalah. Ketika itu dibahas, dikupas dengan perspektif teoritis ya, referensi yang memadai, itu akan sesuatu yang menarik. Bahkan nanti mungkin kalau dibaca oleh pengambil kebijakan bisa menelurkan ide-ide baru atau mungkin ada kebijakan baru gitu. Nah, itu prinsipnya Bapak Ibu. Jadi bagaimana mengaitkan antara ide kita dengan referensi atau konsep dari teks ataupun jurnal ya. Jadi langkahnya adalah kita berangkat dari argumentasi yang sudah kita akan bangun, begitu ya. Jadi saya menangani pasien COVID nih secara langsung, saya menerapkan prinsip ABCD begitu. Nah, maka Bapak Ibu harus mencari referensi yang menguatkan argumentasi tadi. Itulah yang dinamakan dengan evidence base begitu ya. Jadi yang kita lakukan itu bukan semata-mata karena kebiasaan, bukan semata-mata karena pembiasaan sehingga otomatis kita melakukan hal itu, tidak, tapi tentu treatment yang kita berikan itu harus based on evidence base atau harus berdasarkan dari bukti yang memang sudah terpublikasi secara ilmiah, baik itu di buku teks ataupun juga di jurnal gitu. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu cantumkan di artikel nanti ya. Jadi tidak sekedar oh saya melakukan treatment ABCD, simpulan selesai sudah, tidak. Tapi nanti saya melakukan treatment ABCD, landasannya adalah dari referensi si A, si B, si C bahwa memang ini dapat diterapkan pada pasien dengan kondisi seperti ini gitu. Nah, referensi itu dapatnya di mana? Dari jurnal bisa, dari buku teks bisa dari Google Scholar gitu ya, atau mungkin juga dari sumber-sumber yang lain seperti itu. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya yang dapat dilakukan.
kemudian juga bisa memberikan tips-tips singkat atau mungkin yang praktis kepada pembaca. Contoh misalkan nih, saya konteksnya menyampaikan tentang kesehatan mental dan stigma ya. Saya juga menyampaikan tips singkat terkait dengan pencegahan bunuh diri nih, harus melakukan apa aja ya. Untuk tips ini sebenarnya Bapak Ibu bisa merujuk dari sumber yang udah ada, misalkan meringkas dari sumbernya WHO atau mungkin dari sumber HIMSI begitu ya. Nah, saya mengutip dari EPA nih kebetulan ya. Jadi saya sampaikan kembali sama, nggak masalah, tapi ada kutipan. Jadi ini bukan dari saya hanya mencitasi, mencuplik dari EPA, kemudian saya tuliskan di sini. Itu boleh seperti itu ya. Jadi ini tips-tips singkatnya nih. Ini kalau yang tulisan yang artikel ini sedang proses untuk terbit Bapak Ibu, jadi ini hanya buat contoh ya, semoga nanti bisa terbit, bisa jadi bahan referensi seperti itu. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk proses apa namanya mengaitkan antara artikel ya gagasan dan konsep teoritisnya, sehingga artikel kita itu menjadi sesuatu yang sifatnya ada argumentasi ilmiah, jadi tidak sekedar opini ya. Jadi nih kalau kita menerapkan sebuah treatment gitu karena ya nggak salah sih karena kebiasaan sehari-hari, tapi tentu kalau kita ingin melangkah lebih lanjut ya sebagai sebuah ilmu yang itu tentu terbuka terhadap kritik, kita harus menggunakan referensi ilmiah gitu. Sehingga mungkin saja nih treatment kita mungkin sebenarnya tidak optimal kalau dilakukan berdasarkan dari kebiasaan. Nah, sehingga kita butuh referensi pendukung untuk menguatkan treatment tersebut begitu. Gitu kira-kira Bapak Ibu ya, semoga bisa tetap semangat menulis dan bisa untuk mengaplikasikan konsep teorinya ke dalam artikelnya, dan nanti di akhir adalah bagian simpulan. Jadi kira-kira apa yang disimpulkan dan diberikan kepada pembaca ya. Nanti baru ke masuk tentang penulis, kemudian baru masuk ke referensi seperti itu. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Kalau nanti masih ada pertanyaan, silahkan ya. Mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut di grup WA untuk calon penulis maupun juga untuk di uh, media yang lain gitu ya. Gitu Bapak Ibu semua, tetap semangat menulis. Semoga tahun depan sudah terbit nih, kita bisa buat buku bersama dan bisa yang paling penting adalah terpublikasikan ke masyarakat gitu ya. SKP adalah bonus gitu. Itu Bapak Ibu, terima kasih ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.